kewajiban yang harus dia penuhi, yaitu ya mengisi konten-konten dalam akun YouTube yang udah kami beli kan. Tapi itu kan sampai hari ini dia tidak penuhin itu. Terus kemudian yang kedua ya terkait dengan pencemaran, dia harus bertanggung jawab atas perbuatan itu kan. Ya, tanggal 2 April. Tanggal 2 April. Itu jelas termin-termin pembayarannya itu. Berapa nominalnya, Bang? Nominalnya ya sekitar 200 juta dengan tahapan-tahapan ya. Nah, terakhir itu pelunasannya itu klien kami transfer langsung ke rekening orang tuanya saudara Sakir Daula yang bernama Hasan ya. Bang, bisa dijelaskan Bang untuk pihak klien Abang sendiri siapa namanya Bang atau gimana? Klien kami dalam hal ini Proaktif Group ya, yang diwakili oleh direktur utamanya Pak Sugianto. Oke. Jadi yang dituntut apa nih Bang? Maksudnya apa yang dituntut Syakir ini tuh apa nih? Syakirnya apa? Hanya permintaan maaf atau ada material? Iya, ini atau kan gimana? ada masalah. Pertama ini kan masalah kontrak ya. Ada kewajiban yang harus dia penuhi, yaitu ya mengisi konten-konten dalam akun YouTube yang udah kami beli kan. Tapi itu kan sampai hari ini dia tidak penuhin itu. Terus kemudian yang kedua ya terkait dengan pencemaran, dia harus bertanggung jawab atas perbuatan itu kan. Jadi jangan digiring ke publik bahwa seolah-olah kami ini pencuri atau pembajak akunnya, yang faktanya itu adalah jual beli ya. Tapi pihak Syakir sini menyebut nggak sih Bang nama dari pihak Proaktif ini mungkin? Terkait apa? Masalah pencemaran. Baik ini. Sama seperti begini ya. Ketika saya ini misalnya membeli mobil dengan si A gitu kan, udah saya bayar lunas. Terus kemudian besoknya si A itu langsung mengumumkan ke publik bahwa mobilnya itu udah hilang gitu loh. Nah, artinya kalau bukan saya sebagai pembelinya yang dituduh ya siapa lagi gitu loh. Samanya dengan kasus ini. Yang membeli akunnya itu adalah klien kami, yang menguasai akun YouTube-nya itu berdasarkan serah terima tanggal 2 itu adalah klien kami. Kemudian tanggal 16 itu dia soal bahwa akunnya itu dicuri, dibajak gitu loh. Nah, artinya yang diarahkan oleh yang bersangkutan itu ya adalah klien kami, bukan orang lain. Berarti hubungan klien Abang dengan Sakir Daula sendiri hanya sebatas hubungan bisnis ya Bang? Maksudnya antara jual beli itu? Iya, ada hubungan bisnis, kemudian ada hubungan jual beli tadi kan gitu loh. Jadi jelas kok hubungan hukumnya itu. Yang dia sangkal kemudian hari kan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan sampai hari ini pun dia menganggap bahwa ini tidak ada masalah. Coba bayangkan, ada kontrak, kemudian dia ingkar janji, tidak mau melaksanakan kontrak. Kemudian yang kedua, ada jual beli, udah serah terima, duit udah terima, akun YouTube-nya udah dikuasai oleh pihak kami sebagai pembeli. Terus kemudian dia cemarkan nama baik klien kami, dia menuduh sebagai pembajak gitu loh. Lalu kemudian dia bilang bahwa ini tidak ada masalah, masih normal-normal. Ini patut dipertanyakan tentang kejiwaannya itu. Kalau dia bilang nggak ada masalah. Ada kemajuan nggak sih Mas dari semenjak yang hari-hari kemarin gitu? Mungkin ada kabar dari pihak keluarga atau dari Syakirnya? Kalau ada kabar dari mereka, tentu saya tidak akan berdiri di sini kan. Berdiri di hadapan teman-teman dan melaporkan masalah ini. Karena yang bersangkutan memang sejak dari awal, dari mulai proses perjanjian ini tidak ada itikat baik gitu kan. Ya sampai kita somasi kemarin pun tidak ada sama sekali menunjukkan itikat baiknya. Berarti Ya. tapi dari pihak Proaktif sendiri udah berusaha nggak sih untuk menghubungi Syakir sendiri? Ya kalau kita sebelum somasi kita kan aktif untuk ini ya, untuk komunikasikan bagaimana masalah sengketa antara kedua belah pihak ini kan untuk kami selesaikan secara kekeluargaan. Tapi sejak somasi itu ya kita menunggu dong gitu kan. Kita menunggu karena kita udah berusaha membuka ruang untuk diskusi kemarin-kemarinnya. Tapi setelah somasi kami menunggu dari pihak mereka karena yang bersalah, yang ingkar janji, yang mencemarkan nama baik klien kami itu adalah mereka. Kita ini di pihak korban. Masa pihak korban harus merengek-rengek kepada mereka yang melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan kepada kita? Bang, kalau boleh tahu, tadi disebutkan ada beberapa kontrak yang dia tidak jalankan, si Syakir jalankan. Kontraknya apa aja itu Bang? Kontraknya yang
Tanggal 3 itu pertama kan kontrak jual beli ya. Iya. Jual beli yang belakangan itu dia sangkal itu tidak ada jual beli ya, hanya minjam meminjam duit gitu loh, tidak ada kontrak. Terus kemudian yang kedua ada kontrak kerja gitu kan yang seharusnya dia lakukan itu setelah serah terima akun YouTube itu. Misalnya take vokal, kemudian mengisi lagu-lagu religi di bulan Ramadan ini, kemudian membuat vlog, ya dan lain-lain lah. Ada lebih kurang 6-7 kewajiban yang harus dia penuhi ya. Tapi sampai detik ini gitu kan, di luar lagu Aisyah itu satu pun tidak dia laksanakan. Malah justru dia sedang melakukan promo dengan perusahaan lain. Untuk mengisi lagu-lagu religi di bulan Ramadan.